طيب إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas tahsin qiraah Al-Quran berkaitan dengan hukum tajwid yaitu mad far'i bagian yang kedua. Mad far'i termasuk pembahasan yang agak panjang berkaitan dengan mad. Sebelum masuk materi baru, seperti biasa kita akan murajaah, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sehingga jangan sampai hilang. Metode pendidikan kita sekarang ini biasanya nambah-nambah materi, tetapi lupa murajaah sehingga seakan-akan apa yang kita pelajari itu hilang. Maka dalam metode yang kita kembangkan baik dalam bahasa Arab maupun dalam tahsin Al-Quran, jangan sampai melupakan murajaah, mengulang. Itu teknik yang sangat efektif dan bagus untuk pembelajaran. Di kampus tempat saya mengajar juga kita terapkan itu. Maka saya pesankan kepada para mahasiswa di kampus jangan sampai lupa murajaah apapun pelajarannya. Karena sehebat apapun IQ kita, setinggi apapun IQ kita, tanpa adanya murajaah itu tidak akan melekat dengan kuat. Murajaah berfungsi untuk mengklik kembali, kalau kita bicara bahasa laptop itu kita klik kembali file yang sudah tersimpan sehingga nanti akan terbuka dengan mudah. Semakin kita sering mengkliknya, apa yang ada di dalam kita ini, kita kan menginput data, memasukkan informasi, materi kita masukkan, materi hari ini kita masukkan, besok kita masukkan, itu kalau tidak klik kembali, itu lama-lama tertimbun. Sebagaimana file tertimbun terus tanpa kita klik, lama-lama untuk mengklik kembali itu agak susah. Jadi otak kita semakin sering kita klik akan semakin mudah kita untuk mengingat kembali. Itulah mengapa surah Al-Fatihah kita refleks, hafal, lancar, tanpa mikir. Beda dengan surah yang lain, An-Naba misalnya, atau An-Nazi'at, atau surah-surah yang lain. Maka fungsi murajaah memudahkan kita untuk kembali mengingat dan memperlancar apa yang sudah kita pelajari. Dan perlu diingat bahwa apa yang kita pelajari hari ini, saat ini, jam ini, bisa jadi kita belum mudeng, belum paham. Baru kita akan paham ketika 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Kita baru ingat, baru ngeh, oh yang dikatakan Ustaz dulu seperti ini toh, ternyata. Oh, yang dikatakan seorang pemateri dahulu seperti ini toh ternyata. Baru kita, otak itu baru mengkoneksi semua informasi yang kita dapatkan. Maka setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang di cepat nangkap, ada yang agak lambat, loadingnya lama banget. Ada yang lambat banget. Saya di kampus juga gitu, di kampus itu ada beberapa mahasiswa yang secara kemampuan sangat kurang, maka saya agak
temponya saya kurangi dalam beberapa materi karena beberapa ya kita kan menghadapi berbagai karakter dan kemampuan ya. Apalagi sudah lansia ya, bisa dimaklumi faktor U. Maka biasanya untuk lansia saya temponya agak saya pelankan. Beda di kampus kan karena rata-rata muda-muda, ya semuanya muda-muda ya. Itu temponya saya agak cepat. Tapi untuk yang lansia biasanya temponya saya perlambat agar kita bisa bersama-sama untuk mengikuti materi. Baik, kita sudah belajar tentang mad, memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad. Apa saja hurufnya? Ada 3. Yang pertama waw sukun yang sehuruf sebelumnya berharokat dhammah. Yang kedua ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Yang ketiga alif yang sebelumnya berharokat fathah. Maka jangan sampai keliru antara alif dengan hamzah. Alif adalah huruf mad, sedangkan hamzah huruf yang dia bisa diharokati. Alif tidak bisa diharokati. Kemudian mad ada 2, ada mad asli yang dia tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Tetapi di dalamnya terdapat salah satu huruf mad, waw sukun, ya sukun, atau alif. Nah, kadar panjangnya hanya 2 harokat. Ingat, hanya 2 harokat, jangan lebih. Jangan karena kita keasikan Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih dari 2 harokat. Kemudian yang kedua mad far'i. Ini disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya hamzah atau sukun. Dan kadar panjangnya bervariasi 2, 4, 5, atau 6 harokat. Kita mau lagi berkaitan dengan mad asli. Yang pertama ada namanya mad tabi'i. Memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada unsur tambahan seperti hamzah. Di depannya itu bukan huruf hamzah. Seperti ada alif, depannya huruf lam, bukan hamzah, maka dia mad tabi'i. Kemudian ini alif, depannya kaf, bukan hamzah, maka dia mad tabi'i. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Maliki. Maliki. Ingat hanya 2 harokat. Iyaka. Iyaka. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Walam yulad. Walam yulad. Kemudian mad badal. Badal pengganti. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ketika 2 hamzah bertemu maka dilebur. Yang satu dihilangkan, diubah menjadi mad panjang 2 harokat. Misalnya Adamu, aslinya dia Adamu, aslinya. Maka ketika 2 hamzah bertemu, maka hilangkan. Maka disebut dengan badal, pengganti hamzah yang dihilangkan. Jadi Adamu. Kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Adamu. Adamu. Utiya. Utiya. Ilafun. Ilafun. Ini berarti kan di surah Quraisy kita mendapati kata ilaf. Li ilafi Quraisy. Nah, ilaf aslinya ilaf. Ini ada 2 hamzah,
maka dileburkan sehingga dia dinamakan mad badal, pengganti hamzah yang terhilangkan. Yang ketiga dinamakan mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Ini fathatain, hakiman, maka jadikan dia fathah kemudian mad dua harokat, hakima. Kemudian ini juga man rohima. Ini juga an, dia fathatain maka menjadi sawa'a. Ini ada mad wajib muttasil, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau dia di akhir waqaf maka kita baca 6 harokat. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Aliman hakima. Aliman hakima. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Laisu sawa'a. Laisu sawa'a. Yang keempat dinamakan mad tamkin. Mad yang terdapat pada huruf ya yang bertasydid bertemu dengan ya mati. Dan di sini ada ya bertasydid, kemudian di sini ya-nya pun. Maka dia panjangkan 2 harokat. Hayyi, hayyi. Dan di sini ada ya bertasydid, setelahnya ya sukun. Ummiyi, dia 2 harokat. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Wa idza huyyitum. Wa idza huyyitum. Fil ummiyina. Fil ummiyina. An-nabiyina. Yang kelima dinamakan mad silah qasirah. Qasir itu pendek. Karena nanti ada mad silah tawilah, tawil panjang. Kalau ini yang dia yang qasir, pendek. Hal dhamir yang tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun bertemu dengan selain hamzah. Berarti kan ha bertemu dengan ha, maka dia mad silah qasirah. Beda kasusnya ketika dia bertemu dengan hamzah. Ini bukan hamzah. Ini juga ha bertemu dengan sin, bukan hamzah, maka dia hanya 2 harokat, mad silah qasirah. Kita praktekkan ulang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Baik, saya ingatkan di sini ada tanwin bertemu dengan wawu, maka idgham bi gunnah. Pastikan ada dengung. Sinatun tung. Naikkan ke rongga hidung. Sinatun. Jadi dia masuk ke rongga hidung, pastikan ada gunnah, ada dengung. Kita ulang. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ingat, mad dibagi 2, ada mad asli yang dia tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun.
dan kadarnya 2 harokat. Sedangkan mad far'i dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Kadar panjangnya bisa 2, 4, 5, atau 6 harokat. Dan kita sudah belajar berkaitan dengan mad far'i, yang dia dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun dan kadarnya 2, 4, 5, atau 6 harokat. Dan ada 3 pembagian. Yang pertama, mad bertemu dengan hamzah. Yang kedua, mad bertemu dengan sukun. Yang ketiga, mad bertemu dengan sukun karena waqaf. Kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu mad bertemu dengan hamzah. Yang pertama dinamakan mad wajib muttasil. Muttasil itu bersambung atau dalam satu kata. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Infisal itu terpisah atau dalam 2 kata yang berbeda. Yang ketiga, mad silah tawilah. Yang tadi kita bahas ada mad silah qasirah pendek, mad silah tawilah panjang. Baik, kita mengulang mad wajib muttasil. Mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol. Kita membacanya bersambung. Dan dibaca panjang 4, 5, atau 6 harokat ketika waqaf. Perhatikan kata ja'a, ada jim, ada alif yang merupakan huruf mad. Setelahnya hamzah. Dan dalam satu kata. Inilah mad wajib muttasil. Ada wawu sukun, setelahnya hamzah. Kemudian dalam satu kata, wawu sukun termasuk huruf mad, dalam satu kata maka dia mad wajib muttasil. Kemudian ya sukun yang merupakan huruf mad, setelahnya hamzah dan dalam satu kata. Maka inilah mad wajib muttasil. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi contoh yang kedua, dan nun sukun bertemu dengan ya, maka dia idgham bi gunnah, mai, masukkan ke rongga hidung, dengung. Kita praktekkan. Man ya'mal su'a. Waji'a. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Perbedaan dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dalam 2 kata yang berbeda. Kalau mad wajib muttasil dalam satu kata, kalau mad jaiz munfasil dalam 2 kata yang berbeda. Perhatikan ada kata ma dan umiru. Ma, mem setelahnya alif yang merupakan mad. Setelahnya ada hamzah. Maka inilah mad jaiz munfasil. 2 kata yang berbeda. Kemudian di sini fi ada ya sukun yang merupakan huruf mad. Setelahnya hamzah. Maka dia mad jaiz munfasil. Dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol dan dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf.
Kembali ke hukum asalnya itu mad asli. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan contoh yang kedua ini dalam surah At-Tin. Maka perhatikan di kata ini panjangkan 4 sampai 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Yang ketiga, matsilah tawilah, panjang. Matsilah qasirah pendek, matsilah tawilah panjang. Hal dhamir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasal, kita baca bersambung, dan berubah menjadi mati ketika waqaf. Baik, perhatikan contohnya, ada hal dhamir itu hu, setelahnya hamzah. Maka biasanya tandanya ada tanda bendera. Tapi ada beberapa mushaf yang biasa saja. Tapi kalau mushaf yang sekarang biasanya ada tanda benderanya, menunjukkan dia matsilah tawilah. Dan setelahnya ini hamzah. Maka baca 4 sampai 5 harokat. Begitu juga contoh yang kedua, ada hal dhamir hu, setelahnya hamzah. Maka baca 4 sampai 5 harokat. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Annama lahu akhladah. Yashfa'u indahu illa bi'idnih. Di malam hari ini kita masuk materi baru berkaitan dengan mad far'i bagian yang kedua. Ingat, ada 3 pembagian mad far'i. Yang pertama, mad bertemu dengan hamzah. Yang kedua, mad bertemu dengan sukun. Yang ketiga, mad bertemu dengan sukun karena waqaf. Dan kita masuk pembahasan yang kedua dari mad far'i. Mad yang bertemu dengan sukun dan tasydid. Ada 5 kelompok, ada 5 istilah. Yang pertama dinamakan mad farqi. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf kalimi. Kali berarti kata. Yang ketiga, mad lazim mutsaqqal kalimi. Ini masih asing bagi kita. Dan susah-susah apa istilahnya. Yang keempat, mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau harfi berarti huruf, kalau kalimi kata. Kemudian yang kelima, mad lazim mutsaqqal harfi. Kemudian kita yang belum belajar bingung ya. Banyak istilah. Tapi yang wajib bagi kita membaca dengan betul. Tidak wajib hafal kaidah atau istilah-istilahnya. Maka kita perhatikan betul nanti ketika praktek, jangan sampai kita salah dalam
membacanya. Jadi kita nggak perlu dipusingkan dengan istilah-istilah ini. Tapi bagi pengajar yang memang wajib dia hafal dan memahami kaidah dan istilah-istilah. Tapi bagi kita sebagian besar yang hanya belajar, maka yang penting faham apa yang kita pelajari. Bagi kita masuk pembahasan yang pertama, mad farqi. Mad badal, ingat badal itu pengganti. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kaidah penulisan itu ketika dua hamzah bertemu, maka satunya harus dihilangkan, tidak boleh dua-duanya bertemu, maka salah satu dihilangkan, maka sebagai penggantinya maka dinamakan mad badal, dipanjangkan. Mad farqi, mad badal yang bertemu dengan tasydid. Dan mad ini atau mad farqi hanya terjadi pada dua kata dalam Al-Quran. Tenang, hanya dua kata saja. Surah Al-An'am 143 sampai 144 dan Yunus 59 dan An-Naml 59. Jadi hanya dua kata ini. Perhatikan di sini ada a, kemudian ada za. Aslinya ini ada dua hamzah, a dan a, sini hamzah. Maka ada satu yang dihilangkan, kemudian diganti menjadi mad, menjadi panjang. Nah, setelahnya ini ada zal yang bertasydid. Maka nanti kita membacanya di sini dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Qul a'adza, panjangkan. Begitu juga di sini ada a. Sini seharusnya a Allah. Tetapi ingat ketika dua hamzah bertemu maka salah satu dihilangkan. Maka dia diganti menjadi mad. Maka dinamakan badal. Maka tadi kita membahas lagi tentang mad badal. Maka ketemu dengan lam yang bertasydid. Baca panjang 4 sampai 5 harokat. Allah, panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kita praktekkan, dengarkan kemudian ulangi. Qul a'adzakarain. Allahu khair. Ini mad farqi. Dan hanya terjadi dalam dua kata ini. Jadi adzakarain dan Allah. Maka tidak boleh kita dalam takbir, terutama perhatikan bagi imam, jangan sampai memanjangkan di hamzah. Katakan sangat merubah arti. Malah bertanya, Allah, apakah Allah maha besar? Nanti akan fatal akibatnya. Maka tetap pendekkan. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian kata. Jadi dalam satu kata. Perhatikan di sini. Nah, terpotong ya di sini.
Digeser. Baik, berarti kan di sini di sini uh, ada hamzah di sini harusnya ada hamzah, dan di sini hamzah, kemudian ini mat, yaitu alif. Ingat ya, di sini ada hamzah ya. Gak tahu terpotong kenapa ya. Di sini ada hamzah, kemudian di sini dia sukun. Kemudian setelahnya jim yang bertasydid dan dalam satu kata kali. Maka nanti kita baca panjang. Atuhajunana. Kemudian ha bertemu dengan alif, do bertasydid dan dalam satu kata. Tahaduna. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Min dabbah. Hajja. Atuhajjunana. Tahadduna. Kemudian keempat, mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau kalimi kata, kalau harfi itu huruf. Mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Rangkaian huruf yang terdapat pada sebagian surat di awalnya. Baik, perhatikan, ada terbalik lagi nih qafnya. Qaf. Maka nanti dibaca lima rokat qaf, dan dia kembali ke asal hurufnya. Bukan kita baca qaf, tapi qaf. Kemudian ada sad. Maka baca kembali ke asli pelafalannya, yaitu sad. Kemudian perhatikan di sini ada ain, sin, dan qaf. Jangan sampai kita baca asaqo, jangan sampai. Kembalikan ke asal pelafalannya. Ain, sin, dan qaf. Perhatikan juga ketika kita membaca ain, ada nun sukun bertemu dengan sin. Maka hukumnya ikhfa, samar, kemudian tahan 2-3 harokat, dan gunnah, ada dengung, dan dengungnya dia tipis, tarqi. Ain. Kemudian di sini juga sin, ada nun bertemu dengan qaf. Nun sukun dengan qaf dia ikhfa. Karena qaf termasuk huruf isti'la, maka qafnya tebal, gunnahnya tebal. Sini ain, sin, qaf. Baik, kita praktekkan dari qaf. Dengarkan, kemudian ulangi. Qaf. Kemudian shad. Perhatikan yang sini, nanti ada hukum ikhfa. Sin, qaf. Baik, kita masuk bab
Yang kelima di mad farqi yang bagian 2. Mad lazim mutsaqqal harfi. Tadi ada mad lazim mutsaqqal kalimi, kata. Ini mad lazim mutsaqqal harfi. Mad yang bertemu dengan tasydid. Karena idgham yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Nah, ini alif ya. Ini ada hamzah, lam, dan fa. Baik, perhatikan ada potongan alif, lam, mim. Alif kita baca alif, lam, dan mim ada 2 mim yang bertemu. Maka idgham mutamatsilain. Maka tahan agak lama di sini. Lam mim. Karena dia mim idgham mutamatsilain. Kemudian contoh yang kedua ada huruf to, sin, dan mim. Maka to-nya karena tidak ada benderanya, ini baca 2 harokat saja. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan mim. Maka idghamkan, leburkan ke mim. Dan pastikan ada dengung. Sim mim. Baik, kita praktekkan dari alif lam mim. Dengarkan, kemudian ulangi. Alif lam mim. Alif lam. Kemudian diingat, po-nya dia dibaca 2 harokat saja. Biasanya tidak ada tanda benderanya. Kita praktekkan Qasim mim. Ingat mim itu dia punya sifat bainiyah atau tawassut. Maka sedikit alirkan. Mim Ar-Rahim. Sedikit alirkan karena dia punya sifat bainiyah atau tawassut, jangan dipotong mim, tapi sedikit alirkan. Mim. Nah, ini untuk memenuhi sifat dia sebagai tawassut atau bainiyah. Alhamdulillah kita menyelesaikan mad far'i bagian yang kedua. Semoga pusing. Tetapi ketika nanti kita sering praktek, insya Allah tidak memusingkan. Yang pusing itu istilah-istilah. Kalau kita praktek itu sebenarnya tidak. Nah, tapi dalam tulisan itu sudah ada nanti ada kan sudah ada tandanya dalam tulisan itu. Tapi namanya itu soal kita itu apa itu? Kita ngapalnya itu misalnya ini panjang lama. Kalau misalnya ini semua ada kita lakukan yang mana misalnya tapi dalam tulisan itu sudah ada tandanya. Tapi mau ada nama-nama itu nama sampai itu. Tapi kita pedomannya itu tulisannya itu kan misalnya ini
Kaitan dengan istilah-istilah, maka kewajiban kita hanya mengetahui, tidak hafal. Saya kan materinya itu sebagian dapat dari Pak Gunarto. Saya kalau tidak berat, dia kalau berat, kasih lagi gitu. Karena yang awal-awal itu sebagian saya ada, sebagian enggak. Saya punya filenya udah banyak, tapi tidak runut gitu Pak Ustadz. Mohon tidak keberatan bisa disampaikan Pak Ustadz, nanti bisa di-share lagi gitu Pak. Share dari awal. Ya. Atau mungkin ada flash disk nanti kami kopikan biar kalau di HP kan biasanya tertumpuk, kemudian kadang terhapus, kemudian nyarinya susah. Tapi kalau di flash disk dalam file sudah ada nama-nama filenya, lebih mudah. Soalnya kalau nanti bawa flash disk nanti kami kopikan seperti itu. Baik. Baik, berkaitan dengan Pak Jumingan tadi, nanti akan menjadi titan nih. Jadi ketika ini seperti ini, kita bacanya seperti ini. Ketika bertemu dengan seperti ini, walaupun kita tidak paham, ini namanya iklab misalnya, idgham, mad lazim, mustaqal, kalimi. Itu kita mungkin nggak paham, tapi kita yang penting itu membacanya betul. Karena kewajibannya adalah membaca yang betul. Nah, ada idgham namanya mutamatsilain atau idgham dinamakan juga mimi. Kalau kalimi nggak ada namanya idgham kalimi. Cuma tadi mad lazim, mustaqal, kalimi. Ini istilah yang beda lagi dari yang tadi. Nah, maka yang jelas kita baru memasukkan informasi. Otak kita belum memproses, masih loading. Dan kita mungkin baru ngeh 3 bulan ke depan, atau 4 bulan atau 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan baru ngeh. Karena kita belum terkoneksi otak kita. Dan kita baru ngeh, oh kemarin saat itu ternyata menerangkannya begini toh. Oh, baru kita itu baru beberapa tahun kemudian. Begitu juga ketika kita dulu kuliah kan kayak gitu. Dan dulu kuliah itu dengan dosen itu nggak paham ya. Baru ngeh, kalau saya biasanya kan baru ngeh ketika saya ngajar. Ya. Nah, iya, saya ulang lagi. Ternyata begini toh. Ya. Terus dosen saya dulu, syekhnya mengajar seperti ini. Saya baru ngeh. Ya. Karena ini kan belum memproses otak kita. Jadi cara kerja otak seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau di lembaga, kami punya lembaga namanya Tasin Center, itu memang ada penilaian. Jadi selama huruf selesai imtihan, ujian. Ada yang salah 8, yang salah 10. Tetapi kalau biasanya ya, pengalaman kami kalau diuji seperti itu, terutama yang mudah mutung ya. Dan kejadian itu ada beliau umur 75. Salahnya kan banyak ya. Habis itu belas kurang lebih 1 bulan nggak datang lagi. Jadi merasa banyak salah ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman bujuk, dia kembali lagi dan sekarang lebih rajin beliau. Baik, silakan. Mungkin cara saya dulu kan belajarnya tajwid gitu ya. Terus ada huruf 2 tajwid gitu.
atau rumah lah, mau Hamzah, Alif gitu ya. Terus di Al-Quran suruh cari gitu, masing-masing 3 contoh gitu. Karena belum masih muda kan, dengan Al-Quran boleh bab ini cari contohnya gitu, nanti di ayat apa. Jadi kita ya paksa sambil goreng dulu kan. Dan sekarang itu kata Pak tadi, dari PR hari ini besok ya orang. Iya, Kalau dulu masih semangat karena memang dipacu apalagi, sebentar, boleh urut mikir Pak. Gitu kira-kira. kan ya. Pas saya di kampus kan karena mereka diwajibkan dan mengejar nilai, maka saya bisa memberikan PR. Dan saya wajibkan. Jadi kalau di kampus itu saya mewajibkan mahasiswa itu membuat video pembelajaran. Jadi mereka ngajar. Jadi buat seolah-olah kalian ngajar bab ini. Karena belajar terbaik itu dengan mengajar. Karena mau tidak mau kita harus belajar bagaimana menyampaikan kan gitu. Jadi kalau di kampus biasanya saya memberi PR itu buat video pembelajaran bab ini. Tapi kan nggak bisa kenapa di sini. Ya. Baik, sudah Isya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan hafal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya belum jadi nih ya. Jadi apa ya Pak kita? Kalau bisa karena biasa. Iya. Dari mau uang. Yang penting prakteknya bagaimana? Baca hati yang baik benar. Jadi saya alhamdulillah